Sampurasun, salam Sunda, salam satu hobi. Balik lagi dengan kami di channel Budah Laut Kidul, teman-teman. Pada video kali ini saya berada di sebuah pulau ya, yang dimana pulau ini perbatasan antara Pulau Darmaga di sebelah timurnya, di sebelah baratnya ada dari Pantai Sayang Heulang. Jadi pada video kali ini saya lagi berpetualang sama kameramen saya berdua ya. Di sini dikarenakan masih seperti biasa, masih seperti teman-teman yang lainnya ada keperluan teman-teman. Jadi pada video kali ini kita akan mencari sebuah pohon ya, sebuah pohon untuk dijadikan reboisasi untuk penanaman kembali di rumah saya ya, ataupun sama di rumah kameramen saya. Jadi ini kita berada di pulau ini. Kenapa? Karena saya menanyakan kepada warga-warga yang ada di sekitar sini, katanya di tempat ini itu masih banyak pohon-pohon yang ini teman-teman, masih banyak pohon-pohon yang alami, bukan ditanam oleh orang sini. Jadi ini hutannya masih angker ya teman-teman. Lihat, kalau sekitaran jam 4 itu, sekitaran jam 4 sore itu yang bertani di sini ataupun yang menyawah di sini, lihat ini ke pinggirnya sawah teman-teman, lihat. Jadi kalau udah jam 4 sore itu di sini itu sudah mulai pada pulang, dikarenakan ya satu ya teman-teman. Dikarenakan ya di sini tuh sangat angker, yang katanya ini di sini itu masih dipercaya bahwa ada sesuatu kalau mau menjelang malam ya. Jadi ini kita sekitaran jam 10 masih pagi ini, saya mau mencari pohon dari mahoni ya, mahoni untuk dijadikan reboisasi untuk penanaman kembali. Jadi kita di sini akan mencari sesuatu juga ya teman-teman, nggak tahu itu apa. Jadi yuk terus ikuti perjalanan kami. Untuk kalian yang baru nonton video kami, jangan lupa terus support channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share, juga aktifkan loncengnya. Yuk kita ke sana, ke sebelah barat ya. Kita menuju ke hutan sana. Yuk. Ini teman-teman. Nah ya teman-teman, kita menemukan ini nih ya. Ini itu sarang dari apa ini ya? Oh, ini sarang dari rinyuh teman-teman. Rinyuh itu tahu kalian apa, sudah besarnya itu menjadi apa ini yang biasa terbang, kameramen? Rametuk. Bukan rametuk, tapi apa ya, itu apa yang kalau ke cahaya gitu, suka ke cahaya ya, itu. kalau hewan yang kalau siraru ya teman-teman ya, siraru, saya lupa. Jadi ini itu masih anakannya ya, lihat seperti ini. Yuk terus ikuti perjalanan kami, kita mencari lagi yang lain teman-teman. Nah teman-teman ya, teman-teman kelihatan nggak tuh di atas sana teman-teman ya, seekor bajing ya. Kelihatan nggak? Ke atas, ke atas. Oke teman-teman, lihat yang kita temukan ini sudah ada ya. Ini pohon dari anakan dari pohon mahoni ya. Kita mencari ini. Yuk terus kita mencari lagi yang lain teman-teman. Kita baru dapat pertama ini satu. Yuk kita ke sana teman-teman. Oke teman-teman, setelah tadi saya ya dengan kameramen berjalan-jalan mencari dari pohon apa ini, pohon mahoni ya, untuk dijadikan nanti ditanam kembali ya. Ini masih kecil ya pohonnya. Jadi tadi setelah saya berjalan dengan ini Kang Rudi, saya bertemu dengan
ini Bakar ular. dengan Kang Oom ya teman-teman. Jadi Kang Oom ini adalah seorang pawang ular ya di sini. Tadi saya menemukan ini 2 ekor ular salak ya, 2 ekor salak ular, tetapi saya tadi agak ragu-ragu untuk menangkapnya. Nah, kemudian saya bertemu dengan beliau. Nah, beliau ini seorang pawang ular ya yang sudah terkenal kalau di daerah sini. Jadi saya minta bantuan sama beliau dan ular pun ditangkap sama beliau. Yang gimana ini ceritanya tadi tentang ular sedikit-sedikit, Kang? Cara menaklukkan ular atau gimana? Menaklukkan ular. Yang penting ininya harus dihalus-halus kepalanya. Nah, lihat teman-teman. Halus-halus kepalanya. Kalau sudah dihalus-halus kepalanya, nggak bisa gigit ke orang yang lain juga gitu. Nah, gitu. Jadi harus sampai ini dulu ya. Nah, gitu. Ya. Ya, dihalus-halus gitu. Tanggung jawab. Saya juga agak ini teman-teman. Masih takut sama ular. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau kalian menemukan ular itu kalian jangan takut ya, dikarenakan ular juga itu mempunyai insting ya. Kalau dia terancam, nah ular tersebut juga pasti bakal menyerang kita. Tetapi kalau kitanya tidak mengancam terhadap keselamatan ular tersebut, ular pun tidak akan bisa menyerang kita. Nah, balas dendam gitu. Ya, kalau kata kalian seperti itu, akan balas dendam. Jadi, nah, saya mau melihat ini sedikit atraksi dari Kang Oom ya. Kang, coba Kang atraksi sedikit Kang. Nah, lihat teman-teman. Melitkan kan dia? Boleh juga. Enggak. Nah, lihat teman-teman. Sama nih sa, halus. Ini itu jadi ularnya satu jodoh ya, satu pasang teman-teman. Tadi lagi menikah, mungkin orangnya lagi menikah dan tidak sengaja ditemukan oleh kami saat kami mau mengambil dari pohon ini teman-teman. Ya lagi menikah, kawin, kalau udah bahasanya kawin ya. Wis ya, cantik sekali teman-teman. Ya. Nah, kayaknya sih harus gitu. Nah. Masuk dihalus-halus kepala nama ya gitu. Seperti itu teman-teman. Kalau sekiranya ular itu seperti kayak menyerang ya, padahal dirinya itu tidak mau menyerang. Cuman kita yang kalau takut ya menjadi ada gerakan kedua. Nah, ular paling tidak suka kalau dia dipegang ada gerakan kedua seperti itu. Makanya seperti terancam dia itu. Jadi harus tenang saja, mempunyai ketenangan, jangan takut. Dia pun akan seperti ini. Kalau ada gerakan takut dibunuh ular ini. Ya. Kalau tenang tidak ada apa-apa, begini halus-halus begini, enggak, ular juga ada apa-apa. Ular juga begini begitu lah. Nah, lihat teman-teman, lihat. Kalian teman-teman, Cantik sekali. ini hidup ya, nggak mati teman-teman. Ini asli hewan liar dari tadi. Ini baru Ya. ditangkap ya. Baru ditangkap teman-teman. Ya. Ini namanya ular salak ya. Kalau kalian menemukan hewan seperti ini kalau kata Kang Oom, Kang, ini berbisa gak Kang? Berbisa. Kira-kira kalau dipatuk akan gimana efeknya terhadap kita? Kalau dipatuk ada panas langsung gini gatal-gatal gitu. Badan gimana? Lemas atau gimana? Badan lemas. Nah, cara mengatasinya kalau sudah terpatuk oleh ular seperti ini gimana Kang? Kalau udah terpatuk sama ini harus dikeluarkan darahnya. Kalau darah keluar terus dipijat-pijat gini, otomatis si rasanya otomatis si racun kedorong sama darah keluar gitu. Ya. Nah, teman-teman, jadi cara mengatasi kalau kita tergigit sama ular seperti ini sangat gampang ya. Kalian satu, jangan panik. Yang kedua, tinggal kalian cari alat bantu untuk membuka dari apa yang terpatuk. Nah, kalau terpatuk ya di sini contohnya.
kita cari aja pisau atau cutter ya untuk membuka si Biar keluar darah. ya, supaya darah yang sudah tercampur sama racunnya bisa keluar semua. Kemudian langkah ketiga, kalian urut-urut saja aliran darah yang bersangkutan dengan gigitan ular tadi. Nah, setelah itu baru si racunnya pun ikut keluar bersama darah yang Didorong sama darah. ya didorong sama darah seperti itu. Jadi tips jika kalian terpatuk sama ular, kalau kalian lagi berpetualang di hutan ataupun lagi berkemah terpatuk sama ular, jangan panik ya. Seperti itu tipsnya. Nah, lihat teman-teman, gimana di gini Kang? Nah, lihat teman-teman, ini gak kenapa-kenapa, asal dia Relax. tidak merasa terganggu ya teman-teman. Lihat, ini nggak apa-apa. Keras-keras. Ya, megangnya juga jangan keras-keras, ya harus longgar. Longgar. Ya, harus longgar, teman-teman. Dipakem otomatis takut dibunuh gitu ular. Ya, yang penting jangan membuat si ular tersebut merasa terancam ya teman-teman. Ya, ini cantik sekali yuk. Kira-kira ini beratnya berapa, Kang? Hah? Beratnya berapa? Berapa itu? Sekitar berapa meter ya? 1 meter ada? Ada 1 meter. 1 meter teman-teman. Ya. Kalau menghadapi ular seperti ini, yang nomor satunya jangan panik saja teman-teman. Santai saja. Ini gak akan apa-apa. Ya. Ini yang Lihat kamu lihat. jalurnya yang mana Kang ini? Ini jalur. Oh. Nah, lihat itu. Nah, lihat perbedaan dari betina dan jantan itu seperti ini. Ujungnya lain gitu. Ya. Lihat teman-teman, Lihat kamera. ujungnya. Dekat Tadi kamera. ada kamera itu ujungnya. Kan Nah. ujungnya nggak sama. Ya, ininya ekornya gak sama ya. Ya. Nah, yang ini yang jantan. Ini betina. Nah, lihat teman-teman. Jangan takut, pulang saja. Jangan robah gitu. Ya. Kalau ada ular, Jangan banyak gerak tambahan ya. ya, gitu. Terus tenang. Kalau di rumah sendiri, Akang banyak koleksi ular, Kang? Sekarang sudah dilepaskan, Melepaskan. dilepaskan kan mau makan gitu. Dilepaskan, ya, ada lagi. Kalau ini mau Dirilis. digimanain ini? Kalau ini mau digimanain? Enggak, Kang. Saya agak sedikit takut kalau sama ular, teman-teman. Ya. Kameramen mau nyoba, kameramen? Udah aja lah, cukup. Ya, cobain kameramen. Ini bagus ini. Iya. Cobain. Kameramen mau nyobain, teman-teman. Wes. Wih, lihat. Gimana Ular apa ini namanya tadi itu? ular salak? Ular salak ya teman-teman. Gimana perasaannya kameramen? Rasanya agak geli-geli gitu ya. Oh iya. Kalau di leher gitu. Nah, jangan takut gitu. Tenang. Kalau robah, kalau ruas teman-teman, ruas. Harus tenang kalau ular. Nah, tenang saja. Oke. Geli. Lihat teman. Nah, ini yang jantannya teman-teman. Kamu Sanjama bakal beli teman-teman. Kalau Kang Om sendiri ini udah lama ini belajar sama ular? Oh, katanya udah lama teman-teman. Udah puluhan tahun beliau memperdalam terhadap ular teman-teman. Sisirnya sangat ya hilang. Hilang teman.
Panji ini teman-teman. Ya, Saya belajar dari Bang Oom waktu kecil teman-teman, tapi sekarang tidak terusin ya. Karena saya agak-agak takut. ya kameramen salah satu murid dari beliau teman-teman dulu pada waktu kecil. Satu mah. Sebelek tidak boleh. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi ini sedikit tips ya dari saya, mungkin juga dari Kang Oom. Kalau kalian bertemu sama ular jangan panik, tenang saja. Ular pun tidak akan menyerang kita jika mereka itu tidak terancam ya. Kalau digigit, sobekan atau peso atau cilet, bekas gigitnya biar keluar darah, Ya. otomatis kan racun didorong sama darah keluar gitu. Nah, itu sedikit tips ya. Kalau kita terpatuk sama ular, kita perbesar saja dari gigitannya sama alat yang tajam seperti pisau ataupun cutter ya. Setelah itu kalian urut aliran darah yang menyalur dari gigitan tadi hingga si racunnya pun keluar terdorong oleh darah ya, seperti itu ya. Nomor satunya tetap tenang saja kalau menghadapi ular teman-teman. Jadi sekian tips dari kami ya sedikit tentang mengatasi ular ya. Untuk kalian yang baru nonton video kami, jangan lupa terus dukung channel kami dengan cara subscribe, share juga link videonya, aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih. Sampurasun, salam Sunda. Oke.